Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du. Segala puji bagi Allah. Salawat serta salam selalu tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berjumpa kembali. Kita bertemu di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Bulan yang menjadi momentum paling penting bagi kita, umat Rasulullah SAW. Karena Ramadan adalah syahrul ummati. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, seorang hamba, seorang muslim, seorang yang dimaksudkan umatnya Rasulullah SAW itu, jikalau ia menyatakan dirinya cinta kepada nabinya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, tentu kita semua akan menampakkan kita memiliki rasa cinta itu dalam bentuk aksi nyata. Nah, aksi nyata itulah sebagai tanda kita seorang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang berbahagia, adalah Rasulullah SAW itu, beliau orang yang sangat penyayang, beliau juga orang yang sangat dermawan, beliau orang yang sangat banyak ibadahnya. Dan terus, apapun, beliau adalah orang yang paling terbaik menjadi contoh bagi kita semuanya. Namun ketika tiba bulan Ramadan, kedermawanan beliau, kebanyakan beliau dalam beribadah, memperbanyak ibadah beliau itu, ketika tiba di bulan Ramadan, maka ibadah-ibadah tersebut lebih banyak lagi daripada bulan-bulan yang lainnya. Sehingga salah satu tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW, kita akan meniru perilaku beliau, karena beliau adalah sebaik-baik suri teladan bagi kita semuanya, yang kita ikuti, kita turuti dalam kehidupan sehari-hari kita. Pemirsa yang berbahagia, dan adapun hal-hal yang bisa kita ikuti, yang mampu kita ikuti, bukan dihitung dari banyaknya sebuah ibadah yang kita lakukan, banyaknya kegiatan aktivitas yang kita lakukan. Semua itu kembali kepada yang namanya mukhlis, keikhlasan seorang hamba dalam melakukan sebuah ibadah. Tentu bukan hanya sekadar banyaknya nilai yang kita lakukan, tetapi keikhlasan bagi kita dalam melakukan ibadah itu tersebut. Sebagaimana dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mukhlishina lahuddina hunafa. Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku dengan mengikhlaskan. Dari sini kita ambil bahwa segala aktivitas kita, ibadah kita itu adalah tergantung dari keikhlasan yang kita lakukan. Sehingga selain kita memperbanyak kuantitas ibadah kita, tentu kita juga akan memperbaiki kualitas ibadah kita. Salat yang tidak ada di bulan lain, di malam-malam lain, yaitu diantaranya adalah mengerjakan sholat tarawih. Hingga di malam-malam tarawih itu kita lebih banyak melakukan ibadah, dan sebagai tanda kesyukuran kita, dan Rasulullah pernah melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan dengan cara berjamaah. Yang kedua, yaitu berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan juga merupakan bulan di mana diturunkannya Al-Quran ke dunia ini. Sehingga membaca Al-Quran adalah salah satu bagian dari amaliyah penting yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Maka berinteraksi dengan Al-Quran bisa ada dua cara. Memperbanyak membaca Al-Quran. Kita punya target dalam bulan Ramadan ini, mampu menghatamkan 1 kali Al-Quran.
atau lebih dari itu. Itulah salah satu target kita memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, diantaranya adalah membaca Al-Quran. Yang kedua, mentadabburi isi Al-Quran, memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, sehingga banyak hal yang dapat kita ambil, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dari yang terpaling ringan sampai yang kita belum terbiasa untuk melakukannya, bisa kita lakukan. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Di antaranya dengan cara berinteraksi dengan mentadabburi isi Al-Quran. Pemirsa sekalian yang berbahagia, di antaranya yang pertama adalah sholat, yang kedua kita berinteraksi banyak dengan Al-Quran. Dari dua ini ada sebuah amaliyah yang sifatnya pribadi bagi kita semuanya. Kita mampu mendirikan sholat dengan baik, kemudian makna yang terkandung daripada bekas kita sholat adalah kita mampu berinteraksi sosial. Yang kedua, kita bisa membaca Al-Quran, kemudian mentadabburi isi Al-Quran itu, sehingga kita bisa mampu mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, mengintegrasikannya dalam nilai-nilai kehidupan sehari-hari kita, yaitu dengan cara bersedekah. Sedekah adalah ibadah sosial yang sangat berat bagi kita. Tapi bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang sudah memahami makna sholat dan memahami isi kandung Al-Quran, tentu yang namanya sedekah itu adalah perbuatan yang paling menyenangkan, karena sebagai tanda bentuk kita cinta kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis, Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan ketika tiba bulan Ramadan. Beliau adalah orang yang dermawan, tetapi ketika tiba bulan Ramadan, beliau orang yang paling dermawan di bulan Ramadan itu. Kemudian bagi kita selain bersedekah, itu macam-macam bentuknya. Sesuai dengan kemampuan kita, keinginan kita juga berbeda-beda. Sedekah yang paling ringan bagi kita adalah tersenyum kepada orang lain. Bersedekah dengan senyuman juga sedekah. Sehingga bagi kita semua, bersedekah ini paling mudah bisa kita lakukan. Tetapi sedekah dengan senyuman, dengan dari hati, dengan bentuk cinta kepada sahabat kita, saudara kita, itu yang paling berharga bagi kita, bagi saudara kita. Bersedekah dengan harta bagi kita orang-orang di Banjarmasin, tentu sedekah dengan yang paling sering kita lakukan di zaman kita dahulu, khususnya di daerah perkampungan di tempat saya dahulu. Kalau orang bersedekah setiap tiba bulan Ramadan, mereka senang bersedekah dengan cara ketika di waktu sore hari bulan Ramadan itu memperbanyak masakan-masakannya, kemudian membagikannya ke tetangga-tetangganya, sehingga kemudian ada interaksi antara tetangga, saling menyapa, menegur. Itu kemudian mereka saling mengasihi kembali, saling bersedekah. Kebiasaan-kebiasaan ini sering kita lakukan dahulu ketika kita masih berada di tempat tinggal kita. Kita ingin kembali kebiasaan-kebiasaan baik ini kita lakukan kembali di masa sekarang. Di mana masa sekarang ini ada perubahan-perubahan bentuk pergaulan sosial kita. Sehingga kebiasaan-kebiasaan yang dahulu bisa kita lakukan kembali, bersedekah. Kata Rasulullah SAW, jika kamu memasak dan isi masakan itu kurang, maka perbanyaklah airnya. Artinya ada hak orang yang di samping-samping yang kita berikan sebagai bentuk tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi 3 amaliyah yang kita bisa lakukan, yang paling ringan bagi kita, yang paling mudah kita lakukan, yaitu pertama adalah sholat, memperbanyak sholat sunnah kita di bulan Ramadan karena nilainya dilipat gandakan. Yang kedua, yaitu berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana riwayat Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,
adalah malaikat Jibril itu ketika tiba bulan Ramadan, beliau menemui Rasulullah SAW, kemudian mengajarkan tentang Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika tiba bulan Ramadan. Yang ketiga adalah bersedekah, karena sedekah itulah bentuk nyata daripada kita mencintai Rasulullah SAW. Ketika beliau tiba bulan Ramadan, orang yang sangat dermawan, kita ingin meniru perilaku beliau. Mudah-mudahan dengan sedekah itu kita semakin kuat sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian amaliyah mudah-mudahan kita bisa melakukannya. 3 amaliyah ini yang istiqomah kita lakukan, itulah sebuah karamahnya orang-orang muslim, orang-orang beriman, mampu melakukan hal-hal kebaikan yang rutin walaupun tidak banyak, tetapi mampu dilakukan secara rutin. Itulah bentuk-bentuk karamahnya orang-orang beriman. Demikian, mudah-mudahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.